Materi hukum yang pertama yaitu mengenai pengertian hukum. Hukum adalah tata sosial yang berusaha menimbulkan perilaku pada individu sesuai yang diharapkan melalui perundang-undangan atau paksaan. Lalu menurut salah satu filsuf Yunani kuno yaitu Plato, hukum adalah peraturan yang tersusun secara sistematis membentuk sebuah sistem yang mengikat masyarakat. Selanjutnya, menurut M.H. Tirta Amiljata, seseorang dapat menentukan mana yang baik dan buruk melalui hukum. Hukum sebagai petunjuk kehidupan akan mengatur perilaku manusia dan apabila dilanggar akan menimbulkan konsekuensi negatif berupa sanksi. Dalam hal ini, perlu adanya pertimbangan kesusilaan yang dijadikan pedoman penjatuhan sanksi kepada pelanggar hukum. Oleh karena itu, hukum menjadi suatu aspek kebudayaan yang dikenal oleh masyarakat luas melalui agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan. Selanjutnya mengenai sifat-sifat hukum. Yang pertama, hukum bersifat mengatur, yakni dalam bentuk perintah maupun larangan yang berfungsi mengatur berbagai sikap manusia dan kehidupan untuk melindungi hak setiap orang dan menjaga keseimbangan berbagai kepentingan. Contohnya pada pasal 60 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai perjanjian kerja waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan 3 bulan. Yang kedua, hukum bersifat memaksa. Maksudnya, hukum memiliki kekuatan dan kewenangan untuk memaksa setiap orang mematuhi setiap peraturan yang ada, sehingga jika terjadi pelanggaran akan dikenai sanksi. Contohnya, apabila terjadi kasus kematian, di mana korban memang menjadi tujuan awal dari si pelaku dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai pembunuhan berencana, maka pelakunya dapat dijerat dengan pasal 338 KUHP, yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Yang ketiga, hukum bersifat melindungi. Hukum ini dibentuk dengan tujuan melindungi dan menjamin setiap hak-hak warga masyarakat. Hal ini agar tercipta keseimbangan, keadilan, dan ketertiban di antara berbagai kepentingan masyarakat. Contohnya yaitu Undang-Undang tentang Hak Cipta pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 7 yang berbunyi, jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu. Tujuan hukum. Hukum bertujuan mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat, mengatur tata laku kehidupan manusia, sebagai pedoman bertingkah laku, menjamin ketertiban dan keamanan, sebagai wadah terwujudnya keadilan sosial, dan sebagai sarana penggerak pembangunan. Teori-teori dalam hukum. Manusia adalah makhluk sosial atau sun politikon. Pada dasarnya, manusia dilahirkan untuk kehidupan masyarakat dengan manusia lain. Interaksi yang terjadi di antara manusia perlu diatur dengan adanya hukum. Ada 4 teori hukum yang menjadi dasar perkembangan hukum. Teori-teori hukum merupakan pengetahuan mengenai hukum yang berlaku. Teori-teori hukum berintikan keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual dalam aturan-aturan dan putusan-putusan hukum. Tujuan teori hukum yaitu untuk menciptakan kepastian dalam kesatuan, memperjelas nilai dan filosofis. Berikut keempat teori hukum yang menjadi dasar pengembangan hukum. Pertama, teori Yunani dan Romawi. Sebelum abad ke-6 sebelum Masehi, hukum sebagai kekuatan yang berisi strategi untuk dapat bertahan hidup. Selanjutnya, setelah abad ke-6 sebelum Masehi hingga abad ke-1 sebelum Masehi, hukum dijadikan petunjuk hidup di dunia dalam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, keamanan, dan menciptakan kesejahteraan. Berikut beberapa teori hukum Yunani dan Romawi atau klasik. Ada teori Sokrates. Teori ini menjelaskan bahwa hukum adalah konsep yang mengedepankan kebaikan dan keadilan bagi masyarakat. Selanjutnya, teori Plato. Berdasarkan teori ini, hukum dapat dihubungkan dengan kebijaksanaan. Selanjutnya, teori Aristoteles. Menurut teori ini, keberadaan hukum berhubungan dengan perasaan sosial etis manusia. Selanjutnya, teori Epicurus. Menurut teori ini, hukum berperan sebagai pengelola kepentingan antar individu demi tercapainya kedamaian. Teori hukum alam. Menurut teori ini, ada 2 jenis hukum yang akan berlaku, yaitu hukum yang ditetapkan oleh penguasa dan hukum yang lahir tanpa pengaruh pandangan manusia. Positivisme dan utilitarianisme. Menurut teori ini, hukum adalah perintah yang harus dilakukan. Menurut H.L.A. Hart, salah seorang pengikut positivisme, diajukan sebagai arti dari positivisme ialah sebagai berikut. 1. Hukum adalah perintah. Kedua, analisis terhadap konsep-konsep hukum adalah usaha yang berharga untuk dilakukan. Analisis yang demikian ini berbeda dari studi sosiologis dan historis, serta berlainan pula dari suatu penilaian kritis. Ketiga, keputusan-keputusan dapat dideduksikan secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada terlebih dahulu, tanpa perlu menunjuk kepada tujuan-tujuan sosial, kebijakan, serta moralitas. Yang keempat, penghukuman secara moral tidak dapat ditegakkan dan dipertahankan oleh penalaran rasional, pembuktian, atau pengujian.
Kemudian kelima, hukum sebagaimana diundangkan, ditetapkan positum harus senantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakan, yang diinginkan. Inilah yang sekarang sering kita terima sebagai pemberian arti terhadap positivisme ini. Teori hukum murni. Menurut teori ini, hukum bebas dari naluri kekerasan, keinginan-keinginan, dan sebagainya. Penyisipan ilmu-ilmu politik, sosiologi, sejarah, dan pembicaraan tentang etika tidak dapat dilakukan dalam sebuah hukum. Selanjutnya ada penggolongan hukum, dibagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mengatur hubungan antar individu saat diperlukan, seperti hukum pidana. Sedangkan hukum privat mengatur hubungan antar manusia dengan berintikan kepentingan perorangan, seperti hukum sipil perdata maupun dagang. Selanjutnya, ada macam-macam pembagian hukum. Di Indonesia sendiri, ada 8 macam pembagian hukum yang terdapat dalam perundang-undangan, yaitu sebagai berikut. A. Menurut sumbernya. 1. Ada undang-undang. Dalam pengertian secara luas, yaitu hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPR dengan persetujuan Presiden. Yang kedua, ada kebiasaan atau hukum adat. Merupakan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat secara berulang-ulang. Ketiga, ada traktat atau perjanjian, yaitu hukum yang bersumber dari perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih dalam bentuk tertentu. Yang keempat, ada jurisprudensi, yaitu keputusan pengadilan terdahulu yang sudah inkrah dijadikan pedoman dalam mempertimbangkan atau memutuskan hukum perkara yang sama. Yang kelima, ada doktrin, yaitu pendapat para ahli dalam memberikan pandangannya terhadap hukum tertentu. B. Menurut bentuknya. 1. Ada tertulis, yaitu seluruh peraturan perundang-undangan tertulis secara resmi dalam bentuk peraturan negara. Yang kedua, ada hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang lahir, tumbuh, serta dipelihara dalam masyarakat tertentu dan tidak dibentuk sesuai prosedur formal, namun ditaati oleh anggota masyarakat, seperti hukum adat atau kebiasaan. Menurut tempat berlakunya, yang pertama, hukum internasional, yaitu hukum yang dibuat dan berlaku dalam suatu negara untuk mengatur urusan negara dan mengatur penduduk yang berdomisili di negara tersebut. Kedua, hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara atau dengan yang lainnya dalam dunia internasional. Ketiga, hukum asing, hukum yang berlaku di negara lain. Keempat, hukum lokal, yaitu hukum yang berlaku pada daerah tertentu dalam suatu negara seperti hukum adat, suku Bani. Menurut waktu berlakunya, yang pertama ada ius continuum, hukum positif, yaitu hukum yang berlaku pada saat ini pada masyarakat tertentu dalam daerah tertentu. Kedua, ius continuum, yaitu hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang. Menurut cara mempertahankannya, pertama, itu hukum material, yaitu hukum peraturan yang berujuk pemerintah dan larangan seperti hukum pidana, perdata, dan juga hukum dagang. Kedua, hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana caranya mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana caranya hakim memberikan putusan seperti hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Menurut sifatnya, hukum yang bersifat memaksa, yaitu hukum yang tidak dapat dikesampingkan, sehingga dalam melaksanakannya harus ditaati oleh setiap manusia, contohnya yang hukum pidana. Kedua, hukum yang berlaku sifat mengatur, itu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam bentuk perjanjian, contohnya perjanjian jual beli. Menurut wujudnya, yang pertama wujud hukum bersifat politik, yaitu hukum yang berlaku dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Kedua, hukum berwujud subjektif, yaitu hukum yang berlaku untuk dua orang atau lebih serta menimbulkan hak dan kewajiban. Menurut isinya, pertama, hukum privat atau hukum sipil, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat dengan mengintegrasikan pada kepentingan perseorangan seperti kejadian jual beli tanah maupun kenegaraan. Kedua, hukum publik ataupun hukum negara, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar perseorangan warga negara dengan pemerintah seperti pemerintah negara, hukum administrasi negara, dan hukum pidana dan juga hukum internasional. Lalu selanjutnya ada aliran hukum. Ada beberapa aliran hukum dalam praktik peradilan. Pertama, aliran legisme. Aliran legisme ini menganggap sesuatu dikatakan sebagai hukum apabila terdapat dalam undang-undang. Kedua, aliran predikat. Aliran predikat ini beranggapan bahwa hakim sebagai mencipta hukum memiliki kebebasan melakukan segala hal yang diatur dalam undang-undang. Aliran rechtspfänding. Aliran ini menganggap bahwa hakim dalam pelaksanaan tugas yang memiliki kebebasan yang terbatas dan terikat. Kronologi kejadian berawal dari Nenek Asyani, seorang perempuan berusia 63 tahun yang mencari nafkah hanya dengan melayani pijat di kampungnya, yaitu Desa Jati Benteng, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, terpaksa harus diseret ke pengadilan dalam kasus pembakalan 7 batang kayu milik perhutani Situbondo, Jawa Timur. Ia dijatuhi vonis hukuman 1 tahun penjara serta denda 500 juta rupiah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, Jawa Timur. Sebelumnya,
Nenek Asyani didakwa oleh jaksa mencuri 7 batang kayu jati milik perhutani Situbondo. Nenek yang tinggal di desa Jati Banteng, Situbondo ini disebutkan melanggar pasal 12D, jangko pasal 83 ayat 1D, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Jaksa menyebut bukti yang mereka miliki yaitu 38 papan kayu jati identik dengan tonggakan kayu milik perhutani di petak 43F Blok Curah Cotok, Desa Jati Banteng. Sementara itu, Nenek Asyani menyatakan kayu itu diambil dari pohon jati di halaman rumahnya di Desa Jati Banteng. Putusan ini memang terasa kontras, misalnya dengan putusan Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon yang memutuskan kapal Haifa harus dikembalikan kepada pemiliknya. Kapal berbendera Panama berbobot 4.603 gross ton ini merupakan kapal asing terbesar yang pernah ditangkap pemerintah Indonesia dikarenakan melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Nahkoda kapal Zuliani juga hanya diganjar dengan denda 200 juta rupiah dan subsidiar 6 bulan kurungan. Majelis Hakim dalam putusannya menghukum Asyani selama 1 tahun penjara dengan masa percobaan 15 bulan. Putusan itu baginya menjadi bukti bahwa hukum yang seperti golok, tumpul ke atas dan tajam ke bawah. News Update Berita 1 News Channel, saya Doni The Kaiser. Pemirsa, Nenek Asyani terdakwa pencurian kayu milik perhutani divonis 1 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah oleh Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, Jawa Timur. Nenek berusia 63 tahun itu langsung mengamuk usai mendengarkan vonis hakim. Sidang putusan terhadap Nenek Asyani 63 tahun terdakwa pencuri kayu perhutani di Pengadilan Negeri Situbondo, Jawa Timur diwarnai ketegangan. Mendengar putusan hakim, Nenek Asyani langsung berteriak mencaci maki majelis hakim karena tidak terima dianggap pencuri kayu jati. Dengan dituntun aparat kepolisian keluar ruang sidang, Nenek Asyani terus meronta histeris dan siap menjalani sumpah pocong. Ya, mundur dulu agak jauh. Menurut majelis hakim, Nenek Asyani bersalah karena memiliki kayu dari kawasan hutan tanpa dilengkapi dokumen. Majelis hakim menjatuhkan vonis 1 tahun penjara dengan masa percobaan 15 bulan. Putusan itu lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa masa hukuman percobaan selama 18 bulan. Tak guna. Baki, ngelak suap. Ripat sawin. Mentang ngelak suap tak bisa. Marwah, engkau esek cah. I lost my mind in something that can't be found. It's all about the lies I've told. It's all about love I wanna hold. It's all about my heart I lost tonight. It's all about the dreams I've had. It's all